Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Habib Hendra Putra Muhammad dari kelas PT IKP 2017, usia 20 tahun. Kali ini saya akan mempraktekkan pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Pak Alimuddin Sabamiru. Jadi, tonton ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum kita memulai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini, ada baiknya kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih semua. Selamat datang di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, di mana kita akan mempelajari tentang seluk-beluk dari komputer, mengenai organisasinya, karena komputer itu juga mempunyai organisasi, dan arsitektur komputer. Dan arsitektur itu semacam bagaimana komputer itu dari sebuah beberapa perangkat-perangkat yang dihubungkan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang arsitekturnya. Pertama, sebelum kita memulai kuliah ini, saya akan menjelaskan dulu kontrak kuliah yang akan dijalankan selama 1 semester ini. Pertama, partisipasi dan kehadiran dengan bobot 10%. Kemudian tugas mandiri ada 15%. Terus ketiga adalah tugas kelompok, yaitu 15%. Keempat adalah ujian tengah semester 25%. Dan kelima, ujian akhir semester 35%. Jadi saya harap Ananda semua bisa memaksimalkan. Oke, kita masuk di pertemuan pertama, yaitu pengantar organisasi dan struktur komputer. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu konsep tentang komputer, Anda dapat memahami semua. Yang kedua adalah organisasi komputer itu sendiri seperti apa. Dan yang ketiga adalah struktur serta fungsi utama dari komputer. Jadi Anda, saya harapkan setelah mata kuliah ini dapat memahami 3 dari tujuan pembelajaran ini. Oke, materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian komputer, terus struktur utama dan fungsi utama komputer, terus ada organisasi komputer. Kemudian kita masuk di konsep komputer terlebih dahulu. Jadi konsep utama komputer adalah sebuah mesin elektronik untuk menghitung dengan sangat cepat, yang menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Jadi kita mungkin jadi komputer itu fungsinya pertama kali diciptakan adalah bagaimana bisa menghasilkan sebuah output yang dikehendaki oleh seseorang ataupun user dalam melakukan pengolahan informasi. Jadi komputer akan mengolah sebuah informasi dan kemudian hasilnya yang akan digunakan oleh user tersebut. Nah, konsep utamanya ada pada perangkat yang dinamakan CPU. Nah, tadi itu saya jelaskan, ada tadi masukan, kemudian ada proses, dan kemudian ada output atau keluaran. Nah, di sini ini adalah unit fungsional dasar dalam komputer atau isi yang ada dalam sebuah CPU. Pertama kita lihat ada masukan, kemudian ada keluaran atau biasa disebut dengan I/O. Terus ada memori. Memori itu ada RAM, ada hard disk, terus ada aritmatika dan logika. Aritmatika dan logika ini ada di prosesor. Kemudian ada kontrol. Di kontrol juga ada di prosesor. Jadi ada I/O, ada memori, dan ada kontrol. Dan jadi ada I/O, ada memori, ada yang pada bagian prosesor. Kemudian organisasi komputer. Nah, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, organisasinya apa saja? Nah, komputer itu dari berbagai macam alat atau perangkat yang disatukan menjadi sebuah komputer. Pertama apa? Ada CPU, ada hard disk, ada RAM, ada ROM, kemudian ada CD-ROM, ada speaker, ada printer, ada layar, monitor. Kemudian itu masih belum bisa menjadi satu organisasi yang penuh apabila belum bisa digunakan dapat menghitung. Nah, bagaimana cara dapat menghitung? Makanya ada software.
Nah, software itu apa? Seperti sistem operasi, aplikasi pihak ketiga seperti Microsoft Office, Excel, pemrograman pengolah citra, ataupun aplikasi untuk membuat program. Kemudian, nah, arsitektur komputer ini ada alur bagaimana sebuah data itu diproses ataupun diolah oleh komputer. Pertama, ada input device. Nah, input device ini adalah user memasukkan sebuah data, di mana data itu akan diproses di CPU atau biasa disebut prosesor. Nah, CPU ini satu kesatuan antara prosesor dengan RAM atau memori. Jadi masuk di control unit atau biasa disebut dengan control unit dan ALU. Nah, control unit ini saling berkaitan dengan RAM dan ROM untuk saling berproses di sini. Jadi sini adalah titik pengolahannya. Dari hasil titik pengolahan data yang dimasukkan oleh user, maka akan keluar hasil. Nah, yang disebut namanya output. Nah, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Jadi semua di sini ada program yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melakukan operasi perhitungan. Oke. Kemudian kita masuk di struktur komputer. Struktur komputer itu terdapat struktur utama komputer. Pertama ada CPU, terus ada memori, terus ada I/O dan sistem bus. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, di CPU ini terdapat 3 yang menjadi yang ini terdapat 3. Pertama ada CU atau control unit, terus ALU dan register yang menjadi satu kesatuan dalam proses perhitungan. Kemudian di dalam komputer itu ada memori, ya ini adalah memori. Kemudian ada I/O, ini I/O, dan ini ada sistem bus. Sistem bus adalah sistem yang menyatukan semua dari ketiga I/O, main memory, dan CPU sehingga komputer dapat berjalan. Fungsi utama komputer terdapat 4. Pertama, fungsi operasi pengolahan data. Kemudian ada fungsi penyimpanan data. Ketiga ada fungsi pemindahan data. Keempat adalah fungsi operasi kontrol. Di sini dapat dilihat ya alurnya. Jadi ini adalah data proses device atau semacam kalau di perangkat itu hard disk, memori. Nah, ini memori. Oke. Kita masuk ke fungsi utama komputer. Fungsi utama komputer itu ada 4. Pertama adalah fungsi operasi pengolahan data. Jadi komputer dapat melakukan pengolahan data, ya. Contohnya seperti Ananda sekalian dapat melihat di Microsoft Word, PowerPoint, ataupun orang yang melakukan editing, film, programming, itu ada pengolahan data. Terus fungsi kedua adalah menyimpan. Jadi setelah kita melakukan pengolahan data, kita mengetik, kita mengedit, nah itu kan pasti otomatis kan harus disimpan. Nah, fungsi utama komputer itu adalah menyimpan tadi hasil yang telah kita buat. Kemudian, nah yang ketiga adalah fungsi operasi pemindahan data. Fungsi operasi pemindahan data di sini adalah data yang mungkin ada dalam komputer kita mau dipindahkan ke flash disk, ke mungkin upload di internet. Nah, itu fungsi utama komputer adalah dapat melakukan pemindahan data. Dan yang keempat adalah fungsi operasi kontrol. Jadi dari ketiga fungsi utama yang ada di atas tidak dapat dilakukan kalau tidak ada operasi kontrol, karena inilah yang mengontrol semua perangkat-perangkat yang ada dalam komputer dan software menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan. Kemudian ini penjelasan dari fungsi operasi pengolahan data dapat dilihat ya dari gambar. Di sini ada ini seperti kita mengetik ya. Kalau kita mengetik, pertama yang kita buka dulu apa? Aplikasi Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word itu tersimpan di penyimpanan atau storage. Nah, dari storage ya, jadi begitu kita klik Word, klik begitu 2 kali, nah pasti yang akan eksekusi untuk membuka aplikasi tersebut adalah kontrol. Maka dari storage itu akan dikirim ke kontrol untuk diolah sehingga bisa dibuka. Nah, kemudian data yang kita ketik-ketikan itu akan
disimpan. Nah, bagaimana cara disimpan kembali ke penyimpanan? Melalui processing. Jadi dari storage kemudian ke control, dari processing. Nah, setelah kita ketik, kita save, nah otomatis langsung menuju ke penyimpanan kembali sehingga data bisa disimpan. Nah, terus ada yang fungsi kedua. Nah, fungsi kedua ini kalau kita lihat dari storage control langsung ke processing. Kalau yang ini adalah processing, bisa ke storage atau ke movement. Nah, storage itu otomatis ke penyimpanan internal komputer. Macam kita mengetik, terus kita save as, terus otomatis masuk ke penyimpanan komputer. Nah, movement ini adalah menuju seperti flash disk, ke memory card, ataupun perangkat yang di luar dari komputer itu sendiri. Itu movement. Oke, kita masuk ke fungsi operasi pemindahan data. Fungsi operasi pemindahan data yang dapat dilihat dari gambarnya. Pertama, dari movement, ya, data dari asal atau dari flash disk menuju ke controller atau CPU, prosesor, dan memori, terus kembali lagi ke movement. Nah, ini movement ini kemana? Ke mana, yuk? Nah, betul, ke flash disk ataupun hard disk lagi kembali. Jadi Ananda sekalian, jadi taruhlah mungkin Ananda seperti colok FD mau memindahkan data ke hard disk eksternal. Jadi ini FD ada foto mungkin ya, foto kita copy ke hard disk. Jadi akan melewati kontrol daring, jadi akan melewati kontrol dari CPU dan tidak akan masuk ke storage dan juga tidak diproses oleh komputer. Jadi hanya sekedar fungsi utama pemindahan data dari satu perangkat luar ke perangkat luar lagi yang lainnya. Kemudian fungsi penyimpanan data. Nah, kalau fungsi penyimpanan data kebalikan dari apa? Ayo, kan tadi saya sudah jelaskan dari operasi yang pemindahan data. Nah, kalau penyimpanan data bagaimana? Coba saya. Oke. Oke. Betul sekali. Jadi operasi penyimpanan data sesuai yang tadi Ananda jelaskan. Jadi perangkat dari luar ataupun data yang berasal dari luar komputer itu akan masuk ke kontrol, ya, masuk ke CPU. Kemudian CPU akan mengarahkan ke hard disk. Hard disk di sini bukan hard disk eksternal lagi, tapi hard disk yang berada dalam komputer itu. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, yang tadi saya jelaskan, ya, saya akan memberi kalian tugas pertama, kalian sebagai mahasiswa yang memprogram mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan komputer. Yang tadi sudah ada dijelaskan, tadi ada gambarannya ya. Jadi saya harapkan Anda sekalian dapat memahami tadi apa yang telah saya jelaskan. Nanti ini bisa juga dicari referensinya, siapa tahu mungkin Anda sekalian juga punya pemahaman apa yang dimaksud dengan komputer. Jadi saya harapkan sekreatif mungkin Anda membuat jawabannya nanti. Kemudian tuliskan 5 komponen utama dari komputer. Tadi ada berapa ya? Nah, itu tadi ada beberapa yang telah saya jelaskan, komponen-komponen utama komputer. Kemudian jelaskan perbedaan organisasi dan struktur komputer. Nah, itu tadi sangat kentara sekali ya, perbedaan antara struktur dari komputer dan organisasi dari komputer. Terus jelaskan 4 struktur utama komputer. Nah, tadi itu saya jelaskan ya. Jadi saya harap ini sudah sangat jauh soalnya dan penjelasan juga saya sangat jelas. Kemudian tuliskan 4 fungsi dasar sistem komputer yang baru tadi saya jelaskan ini. Jadi saya harapkan kepada Anda sekalian dapat memahami apa yang telah saya jabarkan. Nah, ini tugas individu. Jadi dikerjakan di rumah. Dan kalau bisa, saya tidak mau tugas ini dicontek. Maksudnya dicontek seperti apa? Jadi kalian hanya lihat saja, tulis saja, punya teman kalian. Saya tidak mau. Saya mau setiap orang itu punya jawaban sekreativitas mungkin, bagaimana alur dari cara berpikir kalian. Pokoknya dari semua ini coba jelaskan dengan cara yang berbeda, dengan cara diri masing-masing. Jangan hanya suka copy paste ataupun copy paste ya.
Nah, tugas ini ditulis tangan ya. Bahkan bisa juga saya beri referensi seperti ini, kayak seperti macam komponen utama, terus perbedaan organisasi dan struktur, terus ini tadi struktur dan fungsi, struktur. Mungkin bisa anda cari di internet, terus masukkan fotonya, terus digambar, mungkin dibikinkan petunjuk-petunjuk, bilang oh ini mengarah kemana, ini mengarah kemana, ini penjelasannya seperti ini seperti ini salah satu contoh. Mungkin anak-anak bisa kembangkan lebih kreatif lagi lah, karena di zaman sekarang kita itu dituntut untuk lebih kreatif, lebih produktif. Jadi bukan hanya ngekor saja ya dari soal ini terus tulis ataupun contek punya teman, tidak. Saya harapkan kalian juga punya jiwa kreativitas. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Saya harapkan tugas serta materi yang telah saya jelaskan dapat dipahami, dapat dimengerti. Kok mohon maaf kalau sumpahnya saya punya kesalahan, wajarlah karena saya juga manusia. Saya punya kehilafan. Semoga anda sekalian dapat mendapatkan rahmat, mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dari apa yang telah saya jabarkan ini. Mungkin ada yang kurang di materi saya, mungkin bisa kalian mencari tahu lagi, bahkan mungkin kita bisa mungkin di luar kelas mengadakan sharing secara bersama, karena materi seperti ini, apalagi namanya zaman teknologi yang sudah sangat pesat, komputer pasti akan terus berevolusi. Bayangkan dari komputer generasi pertama ya, yang besarnya sangat besar, sebuah ruangan ataupun gedung yang besar, bagaimana bisa menjadi sekecil sekarang yang ada di depan anda sekalian. Demikianlah mata kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.